Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ibadah ini dilakukan di sepertiga malam terakhir, sebuah waktu yang penuh kemuliaan, ketenangan, dan keberkahan. Dalam Al-Quran dan hadis, tahajud disebutkan sebagai ibadah yang memiliki banyak keutamaan, tidak hanya dalam hal spiritual tetapi juga dalam kehidupan jasmani dan mental seseorang. Allah menyebutkan orang-orang yang bangun malam untuk sholat sebagai hamba-hamba yang istimewa dan terpilih. Banyak orang yang meremehkan keutamaan sholat malam ini karena menganggapnya sulit dilakukan, terutama karena harus bangun dari tidur nyenyak di waktu paling tenang. Padahal, justru di waktu inilah rahmat Allah turun secara khusus, dan doa-doa diangkat dengan penuh kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan tahajud, bahkan saat sakit atau dalam perjalanan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini bagi kesehatan spiritual dan keteguhan hati seorang muslim. Orang-orang yang rutin melaksanakan tahajud akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Tidak hanya secara rohani, namun tanda-tanda tahajud juga akan terlihat secara lahiriah, tercermin dari wajah, suara, sikap, hingga kesehatannya. Berikut adalah 9 tanda yang sering tampak di tubuh dan kepribadian orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud, berdasarkan pengalaman spiritual serta penguatan dari hadis-hadis sahih. 1. Wajah yang memancarkan cahaya. Salah satu tanda yang paling sering terlihat dari orang yang rajin sholat tahajud adalah wajahnya yang memancarkan cahaya. Ini bukan hanya dalam arti metaforis, tetapi nyata secara visual. Wajah mereka terlihat berseri-seri, sejuk dipandang, dan memancarkan ketenangan. Aura wajah ini bukan karena kosmetik atau perawatan kulit, melainkan karena efek langsung dari kedekatannya dengan Allah di waktu malam. Cahaya ini disebut sebagai nur batin, yang memancar keluar karena hati yang bersih dan ruh yang tenang. Dalam banyak riwayat, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal memiliki wajah-wajah yang bercahaya karena kebiasaan mereka mendirikan sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak sholat malam, maka Allah akan menjadikan wajahnya tampak indah di siang hari." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa keindahan wajah seseorang tidak hanya berasal dari faktor keturunan atau fisik, tetapi juga dari kebaikan amalnya, terutama amal ibadah yang dilakukan di waktu malam. Dalam banyak kisah para ulama salaf, mereka bahkan dikenal memiliki ketampanan yang tidak biasa dan karisma yang sulit dijelaskan, dan banyak di antara mereka mengaitkan hal tersebut dengan kebiasaan mereka bertahajud. Selain itu, dalam kajian spiritual Islam, diyakini bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas akan menambah cahaya di hati dan pada akhirnya akan memancar ke seluruh anggota tubuh, terutama wajah. Orang-orang yang sholat tahajud biasanya memiliki hati yang bersih dari iri, dengki, dan dendam karena mereka rutin melakukan muhasabah dalam sujud malam. Ketenangan hati itu memancarkan kesejukan yang dapat dirasakan orang lain ketika melihat atau berbicara dengan mereka. Inilah yang membuat wajah mereka tampak bercahaya meskipun mungkin secara usia atau penampilan fisik tidak terlalu menonjol. Secara psikologis dan medis, kebiasaan bangun malam dan melakukan aktivitas positif seperti sholat juga bisa meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres, dan menyeimbangkan hormon, yang berkontribusi pada penampilan wajah yang lebih segar dan rileks. Banyak penelitian modern menunjukkan bahwa orang yang memiliki ketenangan batin cenderung terlihat lebih muda, lebih segar, dan memancarkan aura positif. Ini semua memperkuat bahwa wajah bercahaya dari ahli tahajud bukan sekadar simbol keimanan, tetapi juga tanda kesehatan jiwa yang terwujud dalam fisik. 2. Tubuh yang lebih ringan dan jiwa yang lebih sehat. Orang yang rutin mengerjakan tahajud akan merasakan tubuh yang lebih ringan, segar,
dan jiwa yang lebih sehat secara menyeluruh. Meskipun mungkin secara logika manusiawi, bangun di malam hari justru akan membuat lelah dan kekurangan tidur, namun pada kenyataannya banyak orang merasakan sebaliknya. Tubuh terasa enteng, pikiran terasa jernih, dan aktivitas harian menjadi lebih mudah dijalani. Hal ini karena ketika seseorang bangun malam untuk tahajud, ia telah berhasil mengalahkan hawa nafsu dan membangkitkan semangat ruhani yang memberikan efek positif terhadap fisik. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, "Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus dosa, dan pencegah dari perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa tahajud bukan hanya sarana penghapus dosa, tetapi juga penjaga jiwa dari kerusakan moral dan mental. Jiwa yang sehat, hati yang bersih, akan membawa pada kondisi fisik yang lebih stabil. Perasaan ringan dan tenang inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang menjaga tahajudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan terbaik dalam masalah ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rajin sholat malam, bahkan ketika dalam kondisi letih sekalipun. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau melaksanakan tahajud hingga kakinya bengkak. Namun ketika ditanya mengapa beliau tetap melakukannya padahal sudah dijamin masuk surga, beliau menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa tahajud bukanlah beban, tetapi bentuk syukur, dan syukur itu mendatangkan ketenangan yang memperkuat jiwa dan raga. Lebih dari itu, dalam dunia medis dan psikologi, kegiatan spiritual seperti tahajud terbukti membantu mengurangi tekanan darah, menyeimbangkan hormon, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat seseorang tahajud, ia dalam kondisi meditasi aktif, khusyuk, terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari Allah, dan ini menciptakan efek terapeutik. Jiwa yang sehat itu pada akhirnya akan berdampak besar terhadap gaya hidup, pola makan, cara berpikir, dan cara berinteraksi dengan orang lain. 3. Suasana batin saat tahajud sangat berbeda dengan sholat di waktu lain. Suasana batin saat melaksanakan sholat tahajud benar-benar berbeda dari suasana saat sholat di waktu lainnya. Sholat tahajud dilakukan di saat semua orang terlelap, dunia sepi, dan langit terbuka menerima rahmat Allah. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu paling mustajab untuk berdoa, paling suci untuk berkomunikasi dengan Allah, dan paling dalam untuk meresapi makna ibadah. Dalam keheningan malam itu, setiap sujud dan doa terasa lebih menyentuh, lebih jujur, dan lebih tulus. Inilah alasan mengapa banyak orang merasakan koneksi ruhani yang luar biasa saat tahajud. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa tahajud adalah waktu terbaik untuk ibadah. Mengapa? Karena di waktu malam, hati tidak sibuk dengan dunia, pikiran tidak bercabang, dan suasana batin lebih terbuka untuk merasakan kehadiran Allah. Inilah yang membuat banyak ulama, wali Allah, dan orang-orang soleh menjadikan tahajud sebagai waktu utama untuk munajat dan perenungan mendalam. Saat tahajud, air mata lebih mudah mengalir, karena suasana hening membuat hati lebih mudah merenung. Kita bisa merasakan ketakutan, harapan, cinta, dan ketergantungan kepada Allah secara lebih utuh. Tidak ada orang lain, tidak ada gangguan, hanya kita dan Allah. Hal ini jarang sekali bisa dirasakan pada waktu sholat lain seperti zuhur, asyar, atau maghrib, yang biasanya dilakukan dalam kondisi sibuk atau tergesa-gesa. Bahkan isak tangis dan bisikan doa dalam tahajud lebih tulus karena ia muncul dari kesadaran terdalam, bukan hanya rutinitas harian. Tahajud juga menjadi waktu paling kuat untuk memperbaiki hati. Banyak orang yang merasa hidupnya berubah hanya karena rutin melaksanakan tahajud. Dari yang awalnya gelisah menjadi tenang, dari bingung menjadi yakin, dari pesimis menjadi penuh harapan. Semua ini terjadi karena suasana batin saat tahajud adalah ruang suci antara hamba dan Tuhannya. Tak heran,
Para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Hasan Al-Basri, dan Ibnu Qayyim menjadikan tahajud sebagai rahasia utama kekuatan spiritual mereka. 4. Suara yang lebih lembut dan menyentuh hati. Orang yang rajin sholat tahajud seringkali memiliki suara yang lembut, tenang, dan menyentuh hati. Ini tidak berarti mereka selalu memiliki suara merdu, tetapi suara mereka membawa keikhlasan, kerendahan hati, dan kedalaman perasaan. Ini adalah hasil dari hubungan hati yang dalam dengan Allah. Ketika seseorang sering bermunajat di malam hari dengan tangisan, bisikan doa, dan bacaan Al-Quran dalam tahajud, jiwanya menjadi lebih peka, lebih lembut, dan lebih halus dalam berbicara. Semua itu tercermin dalam suaranya. Para ulama terdahulu dikenal memiliki suara yang memukau saat membaca Al-Quran, karena jiwa mereka terisi penuh dengan kehusyukan. Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Rasulullah SAW, dikenal memiliki suara yang sangat indah saat membaca Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW mendengarkannya tanpa diketahui, lalu bersabda, "Sungguh dia telah diberi salah satu seruling dari seruling-seruling keluarga Daud." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa suara yang menyentuh hati tidak hanya datang dari teknik vokal, tetapi dari hati yang tersambung dengan Allah. Orang yang rajin tahajud juga cenderung berbicara dengan lebih lembut kepada sesama. Mereka tidak cepat marah, tidak kasar dalam berucap, dan selalu menjaga kata-kata. Suara mereka membawa kedamaian karena mereka terbiasa mengeluarkan kata-kata penuh kejujuran dan ketulusan dalam doanya di malam hari. Bahkan saat mereka memberi nasihat, nasihat mereka terasa menyentuh karena disampaikan dari hati, bukan hanya dari akal atau hafalan. Ini adalah buah dari pembiasaan berdialog dengan Allah dalam kondisi batin yang penuh keikhlasan. Secara psikologis, seseorang yang tenang dan damai cenderung berbicara dengan suara yang lembut dan stabil. Kebiasaan tahajud memberikan waktu untuk merenung dan memperbaiki diri, sehingga orang tersebut tidak mudah terpancing emosi. Ini juga berpengaruh saat membaca Al-Quran, karena orang yang membaca di malam hari secara perlahan akan memperindah bacaan, memperdalam makna, dan itu akan mengasah suaranya menjadi lebih menyentuh. Maka tidak heran jika kita merasa nyaman mendengarkan orang-orang soleh berbicara atau mengaji, karena ruh mereka telah dibersihkan oleh malam. 5. Langkah lebih mantap dan penuh keyakinan. Orang yang menjaga tahajud memiliki langkah yang lebih mantap dan keyakinan yang lebih teguh dalam menjalani hidup. Mereka tidak mudah bimbang, tidak goyah dalam mengambil keputusan, dan selalu tenang dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Ini karena mereka telah menguatkan hati mereka setiap malam di hadapan Allah. Tahajud melatih seseorang untuk berserah diri, menangis dalam sujud, dan menyerahkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Dari latihan inilah tumbuh rasa percaya diri dan keteguhan hati yang sejati. Dalam hadis disebutkan, di malam hari terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi bukti bahwa waktu tahajud adalah waktu terkabulnya doa. Orang yang telah menyerahkan semua kegelisahannya kepada Allah di malam hari tidak akan merasa takut pada urusan dunia. Mereka sudah menyelesaikan kegundahan mereka dalam sujud, maka siangnya mereka bisa berjalan dengan mantap. Para pejuang Islam di masa Rasulullah SAW dan setelahnya dikenal sebagai orang-orang yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara rohani. Mereka menjaga sholat malam, dan dari situ muncul kekuatan spiritual yang sangat besar. Salahuddin Al-Ayyubi, misalnya, tidak pernah membiarkan pasukannya meninggalkan sholat malam sebelum berangkat ke medan perang. Ia tahu bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi oleh kekuatan batin yang ditanamkan dari tahajud. Keyakinan dan mantapnya langkah ahli tahajud bukan berasal dari kesombongan, tetapi dari tawakal. Mereka tidak takut gagal karena telah berusaha dan berdoa di waktu yang paling utama. Mereka tidak mudah cemas karena hati mereka tenang dalam lindungan Allah. Tahajud melatih seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan petunjuk, bukan hanya logika. Dan itu membuat mereka terlihat yakin, tegas, dan penuh karisma dalam menjalani hidup. 6.
wajah awet muda dan berseri-seri. Salah satu tanda yang cukup mencolok pada orang yang rajin mengerjakan sholat tahajud adalah wajahnya yang tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Mereka tampak berseri-seri, segar, dan bercahaya. Ini bukan semata-mata efek genetik atau kosmetik, melainkan efek dari keseimbangan antara ruhani dan jasmani yang didapat dari hubungan yang intens dengan Allah pada waktu malam. Wajah mereka yang cerah mencerminkan ketenangan jiwa dan kebersihan hati, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan dengan alat-alat kecantikan duniawi. Mereka yang terbiasa tahajud memiliki waktu khusus setiap malam untuk berdialog dengan Allah, menyampaikan keluh kesah, menangis dalam sujud, dan memohon petunjuk serta rahmat-Nya. Dalam kondisi seperti itu, tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Ketika tubuh dalam keadaan tenang dan tidak diselimuti beban stres berlebihan, maka sistem hormonal dan peredaran darah pun bekerja lebih seimbang. Hal ini berdampak langsung pada penampilan luar, termasuk kondisi kulit wajah. Banyak ahli kesehatan sepakat bahwa stres kronis adalah salah satu penyebab utama penuaan dini, dan tahajud adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengelola stres. Secara spiritual, wajah orang yang banyak bersujud di malam hari juga diberi keistimewaan oleh Allah. Wajah mereka seringkali menampakkan tanda-tanda khas dari orang-orang ahli ibadah. Dalam surat Al-Fat ayat 29, Allah berfirman, "Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud." Bekas sujud ini bukan hanya berupa bekas hitam di dahi, tetapi juga termasuk aura ketenangan dan cahaya keimanan yang menyinari wajah mereka. Wajah yang bercahaya dan berseri-seri bukan sekadar karena kondisi fisik, tapi karena hati yang selalu tersambung dengan Allah. Orang-orang yang rutin tahajud umumnya tidak menyia-nyiakan hidup dalam urusan dunia yang berlebihan. Mereka tahu prioritas, menjauhi maksiat, dan menjaga diri. Ini juga menjadi faktor besar dalam menjaga kebugaran fisik. Tidak terjerat dalam gaya hidup boros, tidur cukup, makan secukupnya, serta menjaga hubungan dengan Allah. Semua itu menjadikan tubuh lebih terjaga dan awet muda secara alami. Maka tidak heran bila banyak orang yang melihat ahli tahajud merasa tenang, nyaman, dan bahkan sulit menebak usia mereka karena wajahnya yang penuh cahaya. 7. Tubuh lebih tahan uji dan jarang sakit. Meskipun tahajud dilakukan dengan mengurangi waktu tidur, orang yang rutin melakukannya justru memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan jarang sakit. Hal ini telah dibuktikan oleh banyak penelitian modern dan juga telah lama diamini oleh pengalaman para ulama dan orang-orang soleh. Ketika seseorang melawan rasa kantuk demi mendirikan sholat malam, tubuhnya secara alami mengalami proses adaptasi yang justru memperkuat sistem imun. Selain itu, tahajud memberikan waktu khusus untuk relaksasi dan pembersihan emosi, yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Sholat malam membantu mengatur ritme sirkadian tubuh atau jam biologis secara lebih alami. Ketika seseorang terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir, ia biasanya akan lebih disiplin dalam mengatur pola tidur dan istirahat. Ini berbeda dengan orang yang sering begadang untuk urusan duniawi seperti menonton, bermain game, atau aktivitas lain yang kurang bermanfaat. Dalam keadaan tahajud, tubuh tidak hanya bergerak secara fisik, tetapi juga dihidupkan secara spiritual. Ini berdampak pada peningkatan energi positif dalam diri seseorang. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa, "Kerjakanlah sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, penghapus dosa, pencegah dari perbuatan maksiat, dan pengusir penyakit dari tubuh." Hadis riwayat Tirmizi. Kalimat terakhir dari hadis ini, pengusir penyakit dari tubuh, menjadi penegasan bahwa tahajud tidak hanya bermanfaat untuk jiwa, tetapi juga untuk fisik. Orang-orang yang menjadikan tahajud sebagai kebiasaan hidup akan merasakan tubuh yang lebih tahan banting, lebih ringan, dan lebih sehat secara menyeluruh. Selain itu, tahajud juga memperkuat mental. Mental yang kuat dan hati yang stabil dapat membantu tubuh untuk lebih tahan terhadap penyakit. Penyakit tidak hanya datang dari virus atau bakteri, tetapi juga dari tekanan emosional, kekecewaan, stres, dan marah yang berkepanjangan.
Orang yang tahajud memiliki waktu khusus untuk membuang racun hati setiap malam. Ia menangis, mengadu, dan menyampaikan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Maka ketika pagi menjelang, ia bangkit dengan hati yang bersih dan tubuh yang lebih kuat, siap menghadapi dunia. 8. Hati dan pikiran selaras, tubuh lebih tenang. Ketika seseorang membiasakan diri sholat tahajud, maka keseimbangan antara hati dan pikiran akan tercapai dengan sangat baik. Hatinya akan lebih sensitif terhadap kebaikan, pikirannya lebih jernih dalam menganalisis masalah, dan tubuhnya lebih tenang dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini karena tahajud adalah waktu terbaik untuk merenung, berzikir, dan menjernihkan niat. Dalam keheningan malam, seseorang dapat melihat dirinya dengan lebih jujur, memetakan hidupnya, serta menyusun strategi hidup dengan landasan spiritual yang kuat. Ketenangan yang dihasilkan dari tahajud bukanlah ketenangan semu yang bersumber dari materi atau hiburan duniawi, tetapi ketenangan hakiki karena adanya keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Dalam surat As-Sajdah ayat 16 ayat 17, Allah berfirman tentang ciri orang beriman. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Orang yang mampu meninggalkan kenyamanan tempat tidurnya demi menyembah Allah akan diberi ketenangan luar biasa dalam hatinya. Mereka tahu kepada siapa mereka berharap dan dari mana datangnya segala solusi. Orang-orang seperti ini biasanya lebih tenang dalam menghadapi konflik, tidak mudah terpancing amarah, serta mampu menyikapi perbedaan dengan bijaksana. Pikiran dan perasaannya terlatih dalam sujud, berbicara pada Allah, bukan pada ego. Ia sudah menyampaikan semua keresahan jiwanya dalam tahajud, sehingga tidak perlu melampiaskannya secara negatif kepada orang lain. Inilah yang menjadikan pribadi mereka harmonis, seimbang antara akal, emosi, dan ruhani. Ketenangan tubuh ini pun bisa dirasakan secara fisik. Nafas mereka lebih teratur, denyut jantung stabil, dan emosi terkendali. Mereka tidur tidak berlebihan, makan dengan penuh kesadaran, dan hidup dengan prinsip yang tertata. Ini adalah buah dari kebiasaan malam yang menyeimbangkan segala hal. Tahajud seperti reset button bagi tubuh dan jiwa, mengembalikan semuanya pada posisi yang seimbang dan fungsional, seperti desain fitrah manusia yang Allah tetapkan. 9. Pancaran aura spiritual yang sulit dijelaskan. Salah satu keistimewaan yang sangat nyata namun sulit dijelaskan secara rasional dari orang-orang yang rajin sholat tahajud adalah pancaran aura spiritual mereka. Aura ini bukan sekadar dalam bentuk fisik atau cahaya yang terlihat oleh mata, tapi lebih kepada rasa damai dan sejuk yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Saat mereka hadir, suasana menjadi lebih tenteram. Ketika mereka berbicara, hati pendengar menjadi lembut. Dan ketika mereka diam pun, wibawa tetap terasa. Ini adalah efek dari kedekatan mereka dengan Allah, khususnya di waktu-waktu mulia yang sangat jarang disentuh manusia lain, yaitu sepertiga malam terakhir. Aura spiritual ini tidak dibentuk oleh popularitas, jabatan, atau kekayaan. Justru seringkali orang-orang ini hidup dalam kesederhanaan, bahkan tidak dikenal luas, namun hatinya disambungkan dengan langit. Dalam ilmu tasawuf dan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, orang-orang yang banyak bermunajat di malam hari disebut memiliki kuwah ruhaniyah, kekuatan ruhani, yang besar, dan ini terpancar melalui akhlak, tutur kata, pandangan mata, hingga postur tubuh mereka. Mereka tidak perlu banyak berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Cukup dengan sikap mereka yang teduh, penuh ulas asih, dan santun, sudah bisa membuat hati orang lain luluh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berfirman, 'Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril mencintainya, kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit, 'Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia.' Maka ia pun dicintai oleh penghuni langit dan diterima oleh penghuni bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi bukti bahwa ketika seseorang dicintai Allah karena amalnya, khususnya amal malam yang jarang dilihat manusia,
maka Allah akan membuat makhluknya mencintai orang tersebut. Inilah yang menyebabkan seseorang yang tidak terkenal, tidak mencari perhatian, justru lebih disukai, dihormati, dan dirindukan kehadirannya. Aura spiritual ini tidak bisa dibuat-buat atau dimanipulasi, karena ia merupakan hasil dari latihan ruhani yang panjang, ikhlas, dan konsisten. Orang yang tahajud secara istiqomah telah menapaki jalan para wali dan orang-orang soleh terdahulu, dan sebagai balasan, Allah karuniakan padanya pesona ruhani yang tidak bisa dibeli atau dipelajari di dunia manapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang pilihan Allah. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk bangun malam dan melawan rasa kantuk demi sujud di hadapan Sang Pencipta. Namun bagi mereka yang mampu dan istiqomah, tahajud menjadi jalan khusus menuju ketenangan hidup, kecemerlangan pikiran, dan keberkahan dunia akhirat. Tanda-tanda lahiriah dan batiniah yang muncul pada mereka bukanlah tujuan utama, melainkan buah dari cinta dan pengabdian kepada Allah. Kini, saat dunia semakin bising dan hati semakin sulit tenang, tahajud bisa menjadi jalan pulang. Suatu tempat sunyi, di mana hanya ada kita dan Rob kita. Saat seluruh manusia terlelap, kita justru berdiri di hadapannya, bermunajat dengan linangan air mata dan doa-doa yang tulus. Itulah saat di mana hidup diberi arah, hati diberi kekuatan, dan jiwa dibersihkan dari segala beban. Siapa yang menjaga tahajudnya, maka Allah akan menjaga seluruh aspek hidupnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka mari kita mulai, meski hanya 2 rakaat di sepertiga malam terakhir. Tidak perlu menunggu sempurna, karena Allah menyukai hamba yang memulai walau dengan amalan kecil, asal dilakukan terus-menerus. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kerjakanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan karena tahajud, dan diberi kekuatan untuk istiqomah hingga akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.